Belum selesai permasalahan yang satunya, timbul lagi permasalahan yang baru. Ya, itu terjadi di negara kita. Yang belum selesai adalah menangani pandemi virus corona. Dan timbul lagi antara pro dan kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saat disahkan, justru ini menuai polemik yang sangat besar. Karena banyak dari buruh, serikat buruh, mahasiswa tidak menerima bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mensejahterakan rakyat. Banyak sekali mereka memberanikan diri turun ke jalan untuk menuntut hak mereka. Walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka tidak memikirkan sama sekali. Karena ada hal-hal yang harus diperjuangkan. Mereka patut menyampaikan aspirasi mereka karena mereka tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang katanya merugikan mereka. Justru ini lebih makin menarik karena adanya perbedaan pandangan-pandangan dari semua kalangan gitu. Cuman ya apa ya, karena bentuk protes, mungkin bentuk kekecewaan atau bentuk kemarahan dari rakyat ini kepada anggota legislatif atau anggota DPR-nya, sampai-sampai di berbagai e-commerce Indonesia itu ada yang menjual gedung DPR RI beserta dengan anggota-anggotanya. Bayangkan, ini dijual itu semurah mungkin. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, bahkan ada yang 95.000. Nah, coba bayangkan, semurah itukah gedung DPR RI dan beserta anggota-anggotanya? Nggak mungkin secara real lah dijual. Itu karena bentuk protes rakyat, masyarakat kepada DPR karena masalah kinerjanya mungkin, atau karena putusannya masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita juga tahu bahwa DPR itu juga manusia yang tidak sempurna, manusia yang banyak kekurangannya. Kita harus saling menghargai. Cuman di sini juga harus mendengar rintihan tangisan daripada rakyat kecil yang menangis karena mencari sesuap nasi. Banyak rakyat-rakyat kecil yang menangis. Banyak rakyat-rakyat kecil yang merintih kesakitan. Itu bukan real karena ujian, tapi karena sistem yang sangat sulit itu membuat mereka sangat susah untuk mencari nafkah. Contohnya seperti buruh, para pekerja. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja ini mendapatkan penolakan besar atau penolakan keras daripada rakyat Indonesia atau masyarakat yang mayoritasnya itu adalah para pekerja atau buruh sebagian. Semoga aja anggota DPR kita tidak terlalu egois atau tidak terlalu mau menuntut gitu, sehingga dia bisa belajar dengan adanya kritikan-kritikan. Ya, kita anggap ini sebuah kritikan. Semoga dia bisa belajar dari kritikan-kritikan ini. Apa yang harus diperbaiki dari individualistiknya dia. Jangan sampai ketika ada yang seperti ini, ada yang tersinggung, ada yang marah, padahal dia adalah pejabat negara. Ya, semoga aja permasalahan ini cepat-cepat selesai. Jangan sampai situasinya semakin parah dan tidak kondusif. Dan di momentum ini, pastinya ada isu-isu yang sengaja dibuat, yang membuat pengetahuan orang berubah, sehingga pandangannya terhadap satu objek itu berubah juga, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi pola pikir sehat manusia, sehingga apa yang benar itu menjadi salah, apa yang salah itu yang benar. Nah, ini harus kita waspada cuy. Ya, saran aku adalah apa yang menjadi keresahan bagi kita semua, kita pertanyakan langsung kepada mereka yang membuat. Contoh, buruh, serikat buruh, mahasiswa, atau pakar-pakar yang menyampaikan pandangan yang berbeda. Coba kita diskusikan langsung ke anggota DPR yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jangan sampai kita melalui media, melalui orang lain, atau rentan terjadinya pengguliran sebuah berita. Jangan sampai. Oke, aku yakin kita orang Indonesia adalah orang yang sehat, orang yang cerdas, sehat pikirannya, cerdas pikirannya. Untuk anggota dewan, jadilah anggota yang bijak. Jangan sampai kalian menyengsarakan rakyat, karena itu berdosa. Dan untuk teman-teman yang menuntut haknya, baik buruh, serikat buruh, maupun mahasiswa, dan pakar-pakar lainnya yang memberikan pandangan yang berbeda, sampaikanlah itu sekritis mungkin. Sampaikanlah itu memang sesuai dengan apa yang kalian resahkan. Aku harap situasi ini bakal selesai karena aku percaya Indonesia adalah negara yang hebat, negara yang maju. Rakyatnya juga rakyat yang pintar, rakyat yang cerdas. Aku yakin ini bisa selesai. Dan masalah gedung DPR yang dijual, ya jangan sampailah gedung DPR yang harganya ratusan miliar dijual dengan ribuan aja. Ya nggak masuk akal lah cuy. Pikirkan aja lah. Walaupun kita kesal, walaupun kita marah, cuma jangan sampai berlebihan. Oke?